Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tangan-Mu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya.
Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bacaan kedua dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 3-6, ayat 11-12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh pengantaran Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Haleluya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 26-38. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil pada hari ini mewartakan kisah tentang berbaliknya sejarah dunia. Dari dunia yang penuh dosa menjadi tertebus. Dari dunia yang gelap dan kelam menjadi terang dan penuh kemuliaan Allah. Siapa dan apa yang membuat titik balik sejarah dunia ini? Titik balik sejarah dunia ini dimulai dari Nazaret, kota yang tersembunyi, kepada seorang perawan yang sedang bertunangan, yaitu Maria. Ia hanyalah seorang gadis yang bersahaja, namun dipenuhi rahmat. Artinya, segala kemurahan Allah dianugerahkannya, sehingga ia akan memiliki lebih banyak hal daripada yang sudah ia miliki. Dia diberi Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaunginya supaya ia menjadi seorang ibu dari anak Allah. Maria terkejut mendengar berita ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum menikah. Setelah dijelaskan bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah yang akan menjadikan anak itu, Maria dalam lompatan iman yang besar berkata, "Ya." Ia menyediakan dirinya untuk menjadi ibu Yesus. Mulai saat itulah misteri inkarnasi terjadi. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Ia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Sejarah mengalami titik balik. Dunia diselamatkannya. Sang penebus datang di tengah-tengah kita. Seperti Maria melahirkan Kristus, kita semua juga dipanggil untuk melahirkan Kristus dalam kehidupan kita, agar dunia diselamatkannya. Untuk itu kita harus berani berkata, "Ya," tanpa syarat. Maka bagi kita yang sering malas, tidak mau terlibat, hanya tukang komentar, inilah saatnya untuk membaharui janji dengan bantuan dan teladan Maria. Maria tidak pernah merasa diri sebagai yang hanya tukang diperintah, tapi selalu bersedia menjawab, "Ya." Kesediaannya itulah yang membuat dunia tidak akan pernah selalu sama. Dunia akan diperbaharui oleh orang-orang yang selalu bersedia untuk berbuat baik. Bersediakah kita semua berbuat baik seperti Maria itu? Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.